Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman semua, Mas Kamto, Mas Bayu, Mbak Lutfi, Mas Kevin, Mas Edo, Mas Gading, Mbak Galih, yang sudah hadir di acara Selasar kita yang edisi ketiga. Namanya Selasar ya, tapi kayaknya susah banget ini pembicaranya ngepasin dari Selasa. Yang penting ini isi diskusinya ya. Eh, Untuk sore ini kebetulan ada Mas Bayu yang akan jadi moderator. Karena Mas Bayu ini udah submit, tapi masih deg-degan nunggu sidang. Langsung kita mulai aja Mas Bayu dan Mas Kamto. Baik, terima kasih Mas Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Lurah untuk moderatori diskusi Selasar pada kesempatan hari ini, yang insya Allah materinya akan diberikan oleh Mas Sukamto. Izin saya perkenalkan pemateri kita hari ini. Saya ini ambil dari orchid.org. Jadi Pak Sukamto ini adalah PhD student di farmakologi ya. Di farmakologi, beliau adalah alumni University of Toledo, Ohio, US, MSc dalam bidang yang sama, farmakologi and toxicology. Beliau adalah dosen di Universitas Hasanuddin di Fakultas Farmasi. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas. Ya, jadi hari ini kita Pak Sukamto akan memberikan materi yang kurang lebih akan mengcover bagaimana sih sebenarnya obat itu berproses, mulai dari penelitian awal sampai obat itu siap untuk diperjualbelikan dan dipasarkan di masyarakat untuk digunakan oleh dokter maupun klinisi-klinisi yang lain. Seberapa aman obat yang sudah beredar, karena sempat beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan kabar bahwa ada obat yang ditarik dari pasaran karena ternyata dapat memicu terjadinya insiden gagal ginjal akut pada anak, sehingga sempat heboh di Indonesia waktu itu. Beberapa merek sirup tidak boleh beredar dan orang tua akhirnya jadi panik saat itu. Kita mau beli sirup yang mana yang aman untuk anak saya, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan membahas itu. Kemudian apakah, sedikit pemantik diskusi juga, apakah jamu-jamu itu yang biasa dijual di apotek itu, apakah itu bisa disebut sebagai obat? Kapan ramuan-ramuan herbal itu bisa naik tingkat menjadi obat yang setara dengan obat yang secara sintetis dibuat secara kimiawi? Mungkin itu yang akan dibahas oleh Pak Sukamto pada kesempatan hari ini. Jadi silakan Pak Kamto untuk mempersingkat waktu untuk meng-share slide-nya. Ya, terima kasih. Saya izin share. Berikutnya untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Sukamto. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas? Jelas. Bisa di ini Mas, di apa? Screen saya jelas juga? Screen-nya bisa di Oke. Baik, alhamdulillah, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini, momen ini kita bisa berkumpul di acara Selasar. Ini gaweannya Pak Arfan nih. Selasar yang dilaksanakan kadang Senin, kadang Selasa, kadang hari ini Rabu, ya. Hari ini Rabu. Allah alam. Apakah kemudian selanjutnya akan Kamis atau gimana? Yang penting kita datang di sini, kita berkumpul di sini untuk share, untuk saling bertukar pikiran. Mungkin saja apa yang akan saya sampaikan masih ada kekurangan, sehingga dari teman-teman, dari Mas Bayu, dari Mas Arfan, dari yang lain juga bisa menambahkan. Silakan. Terima kasih kepada Mas Arfan sudah memfasilitasi momen ini.
pada Selasa ini, dan saya insya Allah hari ini akan coba bawakan sebuah topik besar, dan ini saya akan secara general saja ya. Kalau mau dibahas secara detail ini akan panjang. Jadi saya ngambil judul From Bench to Bed, A Drug Journey. Ini sebuah topik yang mungkin relevan, utamanya kemarin pada saat COVID gitu. Kita berlomba-lomba untuk menunggu obat COVID kapan munculnya, vaksin COVID yang bagus kapan munculnya gitu. Kadang kita hanya menunggu di ujung, tapi kita kadang tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi sehingga sebuah obat, sebuah vaksin, sebuah herbal misalnya, itu sampai ke pasaran dan bisa kita konsumsi. Dan pada hari ini saya coba akan cover itu secara umum saja, tidak akan secara detail. Baik, Bapak dan Ibu, ini secara umum prosesnya, secara umum proses dari drug discovery and development. Jadi di pathway ini bisa dilihat drug discovery, dimulai dengan drug discovery, kemudian masuk ke preclinical stage, kemudian masuk ke clinical trials, kemudian masuk ke pemasaran gitu. Jadi ada empat tahapan. Walaupun hanya 4, kalau Bapak dan Ibu lihat di bagian bawah terkait dengan waktu pelaksanaan, untuk proses drug discovery dan preclinical research itu bisa sampai 6 tahun prosesnya. Untuk clinical trials itu ada 3 sampai 4 fase, ada fase 1, 2, 3, dan 4. Itu bisa sampai 7 fase, 7 tahun, 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Dan begitu kemudian sampai di FDA, masuk di pasar, terus dimonitoring itu bisa sampai 2 tahun. Sehingga kalau kita totalkan ini bisa sampai 15 tahun. Dari proses awal sampai obat itu masuk di pasaran bisa sampai 15 tahun. Sebuah proses yang panjang sekali. Dan tidak mungkin bisa dilakukan secara soliter, secara sendiri gitu. Harus kerjasama, harus kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Sehingga pada saat dulu waktu COVID datang awal, sering kita dengar di TV, muncul info, wah sudah ditemukan obat ini. COVID-nya muncul akhir 2019, obatnya, info tentang obat muncul itu 2020. Nggak sampai setahun itu udah dapat obat gitu. Berdasarkan pathway ini, itu bisa dipastikan itu tidak valid. Info itu tidak valid. Jadi kalau ada misalnya Bapak dan Ibu dengar bahwa menemukan obat A, obat B, dan obat C, dan itu prosesnya hanya setahun, 2 tahun, itu bisa dipastikan perlu ditelusuri kembali klaim itu. Karena secara normal, proses-proses ini memakan waktu yang panjang. Kenapa proses ini sangat panjang? Bisa di sini dilihat. Yang pertama dan yang paling utama adalah dana. Untuk penelitian tadi, itu dananya tentu harus ada. Kita PhD, kita penelitian per tahun mungkin 10.000 pound dan seterusnya, itu butuh penelitian gitu. Kemudian funding ini juga nanti akan berkaitan dengan kerjasama dengan industri, sehingga biasanya dalam pengembangan obat itu industri sangat terlibat aktif. Selanjutnya ethical approval, proses untuk mendapatkan persetujuan etik itu sangat teliti dan itu memakan waktu. Kemudian recruiting volunteers. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini di clinical trials, jadi sebentar saya coba jelaskan apa itu preclinical, apa itu clinical trials. Kalau preclinical itu menggunakan biasanya hewan ataupun pengujian sebelum melibatkan manusia. Begitu kemudian preclinical selesai, maka lanjut ke penelitian yang melibatkan manusia sebagai volunteer, itulah yang kita kenal sebagai clinical trials. Dan itu butuh volunteers, butuh pasien, butuh subjek. Dan kalau kemudian Bapak dan Ibu lihat di bagian bawah di clinical trials itu, clinical trials fase 1 itu butuh 20-100 orang. Nanti sebentar saya coba detailkan di sini. Pas fase 2 butuh 100-500 orang. Fase 3 clinical trials bahkan sampai 5.000 orang dibutuhkan. Dan ini perlu dibayar.
perlu dibayar. Ada sebuah laporan di Amerika tuh, ibu-ibu itu kalau nggak ada kerjaannya itu mereka mendaftar jadi subjek clinical trials dan mereka bisa dapat puluhan ribu dolar hanya menjadi subjek dari clinical trials. Harus dibayar. Karena begitu kita ambil seorang subjek, kita kasih obat ke dia untuk sebagai, dalam tanda kutip ya, sebagai kelinci percobaan, tiba-tiba ada masalah, maka kita harus tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya itu bisa tanggung jawab secara finansial. Kemudian itu memakan waktu lama, mencari 5.000 pasien dari berbagai macam populasi, berbagai macam ragam ras, genetik, itu akan sangat menantang. Kemudian negotiating with manufacturers, ini terkait dengan funding, terkait dengan pengelolaan pengujian obat. Kemudian bagaimana caranya untuk membangun atau begitu selesai scaling up production, ini juga akan menjadi masalah kalau kemudian ternyata di bagian akhir tidak ada industri yang bersedia untuk memproduksi secara massal. Kita akan coba detailkan sebentar. Intinya, drug discovery dan development itu memakan waktu yang sangat lama. Walaupun nanti akan ada momen-momen tertentu, kita bisa mendapatkan mempersingkat proses ini. Kita akan persingkat momen ini. Sehingga vaksin COVID itu, COVID-nya 2019, 2022, 2023 itu sudah ada vaksin yang beredar. Praktis hanya kurang lebih 2-3 tahun sudah ada. Padahal kalau kita berdasarkan pathway yang ini butuh 15 tahun gitu kan. Tapi kenapa untuk vaksin COVID misalnya, dalam waktu 2-3 tahun sudah ada gitu. Kenapa gitu? Nah, itu ada jalurnya tersendiri. Kita bisa lihat sebentar. Nah, kita coba lihat dari yang pertama. Jadi yang pertama adalah proses drug discovery. Oh ya, ini saya lupa juga. Jadi biasanya itu dimulai dari drug discovery bisa sampai 5.000 sampai 10.000 compounds. Kemudian begitu diujikan di hewan, yang lolos hanya 250 yang memberikan efek pada hewan. Ini dibawa ke clinical trials, yang lolos hanya 5. Ini secara umum ya, data secara umumnya seperti itu. Dan ujung-ujungnya hanya 1 dari 5.000 sampai 10.000 compounds di awal tadi, hanya 1 yang bisa terapprove. Dan itu menjadi sebuah tantangan. Ini data secara umum. Baik, kita masuk yang pertama di drug discovery. Untuk drug discovery, tadi sudah saya sampaikan ini di awal. Jadi kita sekarang lagi banyak tuh ngambil tanaman gitu kemudian diekstraksi misalnya. Kita jalan gitu ke kampung mudik, tiba-tiba ada tetangga kampung bilang, tanaman ini ternyata bagus untuk ini loh gitu. Nah, kalau tanaman tersebut kita bawa ke lab, kita ambil zat aktifnya, kita ekstraksi, kita isolasi zat aktifnya, kita fraksinasi zat aktifnya, gitu dari tanaman yang disebutkan tadi, maka itu masuk drug discovery. Dan tidak hanya tanaman, bisa saja dari hewan, dari hewan metabolit dari hewan itu diambil, misalnya tulang lah apalah gitu. Bisa juga mineral dulu sempat ada ini waktu zaman-zamannya batu aki gitu, katanya batu aki itu kalau dipakai gitu gimana gitu kan. Nah, itu wallahualam apakah bisa dipakai seperti itu atau gimana, tapi kalau misalnya itu ada info, maka kita bisa ekstraksi, kita isolasi untuk mengambil zat aktifnya dari situ apa sih gitu. Nah, sekarang ada pergeseran. Kalau kemudian dulu itu lagi sangat banyak eksploitasi terrestrial plants, misalnya ya tanaman-tanaman darat gitu di daratan gitu, di terrestrial. Sekarang orang lagi shift ke marine. Jadi sekarang itu banyak upaya pencarian obat baru tidak dengan mengekstraksi senyawa aktif baru dari tanaman yang hidup di darat, tapi sekarang lebih kepada tanaman yang hidup di laut, marine natural products. Ini sangat menarik gitu, sangat menarik karena memang secara morfologi nanti mungkin teman-teman yang di kelautan bisa lebih paham.
beda antara apa yang ada di darat dan di laut gitu. Kalau misalnya di darat sudah habis dieksploitasi, misalnya untuk mencari antibiotik dan seterusnya, maka yang tersisa itu marine. Dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di dasar laut sana, di kedalaman ribuan kilometer di laut sana itu apa yang terjadi, apa yang ada di situ, dan apa yang bisa kita dapat. Makanya orang sekarang itu lagi menggenjot bagaimana caranya mendapatkan zat aktif baru yang berasal dari tanaman yang berasal dari laut. Bisa juga drug discovery ini dari chemical synthesis, jadi dilakukan di dalam lab. Misalnya ada obat A, strukturnya seperti ini, ternyata tidak terlalu bagus, maka dia ubah strukturnya, dia tambahkan gugus kimia tertentu untuk meningkatkan gitu, itu bisa. Kemudian yang ketiga, in silico. In silico ini berbasis komputer. Jadi sekarang teknologi sudah semakin tinggi, jadi kita bisa memprediksi kalau senyawa kimia ini saya buat, senyawa kimia ini bisa nggak berikatan dengan sel tertentu sehingga menghasilkan efek farmakologi tertentu. Ada banyak cara, tapi ide-ide untuk drug discovery itu kadang muncul seperti ini. Jadi kita pulang kampung, kita mendengar ada tanaman yang bagus untuk mengobati diabetes misalnya, itu bisa menjadi informasi awal. Kita ambil tanamannya, kita bawa ke lab dan seterusnya. Kalau di tempat saya dulu di farmasi di UNHAS itu tiap semester itu kita turun ke masyarakat, masuk hutan untuk mencari tanaman yang dibahasakan oleh masyarakat situ bisa memberikan efek farmakologi. Kemudian kita bawa ke lab, kita ekstraksi zat aktifnya, kita isolasi zat aktifnya dan seterusnya. Ini untuk drug discovery, dan ini karena ini prosesnya sangat dalam tanda kutip ya, sangat simple, ambil dalam tanda kutip simple ya saya bahasakan, karena ambil barangnya, ekstraksi, dapat zat aktif. Satu tanaman itu bisa sampai puluhan atau ratusan zat aktif gitu. Satu tanaman itu bisa sampai ratusan zat aktif, maka tidak heran compounds-nya yang bisa diperoleh pada tahap pertama ini adalah bisa sampai puluhan ribu compounds. Tapi itu tidak berarti puluhan ribu compounds bisa dipakai semuanya untuk mengobati. Karena dia harus masuk ke preclinical stage. Untuk preclinical stage, ini kita gunakan 2 uji secara umum. Yang pertama, kita in vitro, yang kedua kita in vivo. Kalau in vitro, ini yang saya lakukan di lab, jadi kita tumbuhkan sel di dalam lab, kemudian kita treatment, lihat bagaimana efek treatment tersebut terhadap sel. Kemudian kalau yang in vivo, kita tidak tumbuhkan sel, tapi kita berikan treatment tertentu langsung ke hewan uji. Nah ini Mas Bayu nih, pakai in vivo. Apa kemarin itu Mas, mencit Iya, knockout ya, mencit knockout ya, in vivo. Jadi ada 2 uji secara umum untuk preclinical stage. Ini yang saya lakukan, jadi yang saya lakukan di lab itu untuk mengisolasi brain endothelial cells. Jadi saya pergi ke tempat penyembelihan babi untuk ngambil otaknya. Nah ini otaknya nih, ini otaknya. Nah ini harus saya olah lebih jauh sehingga bisa mendapatkan sel yang di sebelah kanan. Kalau dilihat di mikroskop 200 kali magnification. Jadi selnya seperti ini endothelnya. Nah sel endothel ini ditumbuhkan kemudian di dalam well plate misalnya, kemudian di treatment, terus lihat bagaimana efek dari treatment yang kita berikan terhadap sel yang kita tumbuhkan. Itu in vitro. Kalau in vivo, kita pakai hewan. Dan hewan itu bisa berbagai macam, tergantung dari apa tujuan kita. Tergantung pula dengan topik-topik yang ada di sebelah kiri dari tabel ini. Kalau kita ingin melihat bagaimana perkembangan sistem biologi, maka tentu in vitro tidak cocok gitu. Yang lain mungkin bisa cocok. Yang ini
tikus yang masukkan sel kanker, ini PDX, ini tikus dimasukkan sel kanker, itu juga tidak cocok, dan seterusnya. Intinya, in vivo itu kita melibatkan hewan. Dan hewan itu bisa berbagai macam. Kalau Bapak dan Ibu lihat ada C. elegans, Caenorhabditis, ini cacing gelang, roundworms. Itu bahkan cacing pun bisa jadi hewan coba gitu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu pernah ninggalin pisang yang sudah masak beberapa hari, itu biasa ada apa ya, serangga tuh kecil tuh terbang-terbang. Nah, itu hewan coba tuh. Kita sebut Drosophila melanogaster, fruit fly. Kemudian zebrafish atau Daniorerio, zebrafish ini juga bisa menjadi hewan coba untuk melihat efek dari zat aktif tertentu terhadap sistem biologi tertentu. Kemudian mencit, kemudian bisa tikus, kemudian bisa kelinci, marmut, babi, dan non-human primates, orangutan, apes, marmoset, dan seterusnya. Itu bisa dipakai semua, tergantung tadi saya katakan, tergantung tujuan kita apa, dan proses-proses yang ada di sebelah kiri dari tabel. Mungkin ada yang bertanya kenapa obat yang nanti tujuannya digunakan untuk manusia kok dicobakan ke Drosophila melanogaster gitu, kok dicobakan pada serangga gitu, padahal serangga kan beda jauh. Kenapa dicobakan pada ikan gitu, zebrafish gitu. Nah, pada banyak hal ada banyak kesamaan antara sistem fisiologi pada manusia dengan sistem fisiologi yang ada pada hewan-hewan ini. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu ya bahwa kalau kita lihat genetik similarity-nya manusia dengan apes atau kera misalnya, itu 99%, nggak mengagetkan lah. Tapi kalau kita tanya berapa genetik similarity-nya manusia dengan melanogaster, itu bahkan sampai 60% tuh. Bahkan kalau kita mau lihat lebih jauh, genetik similarity-nya manusia dengan pisang 60%. Cuma nanti kita akan coba bedakan apa itu genetic similarity dan DNA yang di-share. Intinya, kalau misalnya sebuah sistem itu ada di manusia dan sistem juga itu ada di Drosophila melanogaster, maka hewan tersebut bisa dipakai untuk preclinical study in vivo. Oke. Saya lanjut. Jadi setelah drug discovery, kita dapat 10.000 compounds. 10.000 compounds ini perlu ditelisik lebih jauh, masuk ke preclinical, baik in vitro maupun in vivo. Ini diujikan. Tentu tidak semua harus dicobakan pada semua hewan ya. Tidak semua. Tapi tadi saya katakan tergantung dari tujuan penelitian kita apa. Begitu kemudian preclinical stage sudah tercapai, maka biasanya akan banyak kandidat obat dari zat aktif itu hilang, tersisa 250-an zat aktif yang akan masuk ke fase klinik. Nah, ini fase klinik, ini yang nanti akan menjadi tanggung jawab besarnya juga dari Mas Bayu dan sejawat lainnya di dokter, ya, karena menjadi penanggung jawab utama di situ. Untuk clinical stage, pertama-tama kita harus mengajukan izin. Ini saya ambil untuk kasusnya FDA. Ini Badan POM-nya Amerika. Kalau di Indonesia, untuk melakukan uji klinik, kita harus minta izin dulu kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM. Banyak form yang harus diisi untuk mendapatkan persetujuan. Hari ini kita submit, 20 hari kemudian akan ada keputusan apakah bisa diizinkan untuk clinical trial atau tidak.
Begitu mendapatkan izin dari Badan POM untuk melakukan clinical trials, maka kita masuk fase 1. Fase 1 clinical trials. Fase 1 clinical trials tujuannya untuk melihat keamanan obat dan dosis yang pas. Keamanan obat ini, fase 1, ini hanya, jadi fase 1 itu kalau dilihat di sini, 200 sampai 100 orang pasien, volunteers, dan ini sehat, healthy volunteers. Karena hanya ingin dilihat apakah dia aman atau tidak. Begitu kemudian fase 1 selesai, masuk fase 2. Fase 2 ini tujuannya untuk efikasi. Apakah obat tersebut mengobati atau tidak. Maka pada fase 2 ini butuh 100 sampai 500 pasien yang sakit. Jadi bukan yang sehat lagi, karena sudah harus melihat efek terapinya. Begitu fase 2 ini selesai, masuk fase 3. Fase 3 ini butuh 1.000 sampai 5.000 orang. Dan ini yang menantang sekali karena tidak bisa seragam, tidak bisa homogen, harus dari berbagai macam latar belakang suku, ras, untuk melihat hasil dari fase 3 itu. Jadi ini yang sering jadi masalah karena untuk mencari 5.000 orang pasien yang sakit yang sama itu menjadi tantangan. Makanya sering lama sekali di sini, di fase 3. Begitu fase 3 selesai dan mendapatkan hasil yang baik, maka bisa langsung masuk ke izin pemasaran. Jadi akan ada fase 4. Jadi fase 3 selesai, obat tersebut sudah bisa dipasarkan. Walaupun sudah bisa dipasarkan, tetap harus kontrol. Makanya ada fase 4, post marketing surveillance, kontrol yang dilakukan setelah obat itu beredar. Tujuannya untuk melihat apakah misalnya kalau dalam penggunaan bertahun-tahun, penggunaan kronis tahunan, apakah ada masalah atau tidak. Itu tujuan dari fase 4. Jadi secara umum clinical stage ada 3 fase pre-marketing dan 1 fase post-marketing. Nah, tadi sempat saya singgung di awal, bagaimana caranya, kenapa bisa untuk COVID, dari yang 15 tahunan dari awal proses penemuan obat sampai dapat di pasaran, kenapa COVID itu vaksin cepat sekali berkembang, hanya dalam waktu 2 tahun sudah muncul vaksin, gitu. Hanya dalam waktu 2 tahun sudah muncul obat-obatan, misalnya yang pernah kita kenal dulu remdesivir dan seterusnya. Nah, jawabannya di sini. Kenapa vaksin begitu cepat dikembangkan, tidak butuh 15 tahun gitu. Bayangkan kalau 15 tahun kita fokus ke situ, mungkin Allah alam, The Last of Us, kalau film di Netflix itu. Tapi hanya dalam waktu 2 tahun sudah muncul tuh vaksinnya. Karena yang pertama, pada saat COVID terjadi, semua fokus penelitian rata-rata ke situ. Maka priority and collaboration-nya tercapai. Semua saintis, dokter, komisi etik, industri, semua bekerja berkolaborasi, fokus ke situ. Tidak kerja sendiri-sendiri, sehingga cepat kerjanya, saling kolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemajuan sains juga sangat membantu dalam pengembangan vaksin yang ada, sehingga tidak butuh bertahun-tahun untuk mengembangkan vaksin. Dan vaksinnya itu berbagai macam jenisnya, platformnya. Kemudian funding. Nah, ini juga funding. Kita masih ingat triliunan digelontorkan untuk membiayai proses ini. Tadi di awal sempat saya singgung kenapa prosesnya bisa sampai 15 tahun, salah satunya karena funding. Namun begitu COVID datang, banyak negara itu menggelontorkan triliunan rupiah hanya untuk membiayai agar cepat dapat obat. Kemudian manufacture, industri juga, ya, industri siap dengan segala peralatannya memproduksi secara massal untuk miliaran manusia di bumi ini.
Dan terakhir, volunteers. Tadi sempat saya singgung, di 5.000 volunteers fase 3 yang dibutuhkan, kalau penyakit-penyakit lain mungkin akan lama. Harus menunggu ada nggak pasien dengan penyakit ini. Butuh 5.000 nih. Tapi begitu COVID datang, volunteers itu dalam tanda kutip gampang dicari. Karena ada yang banyak sekali kasusnya. Banyak juga yang bersedia menjadi volunteers. Maka untuk vaksin dalam waktu 2 tahun dapat. Langkah selanjutnya terkait dengan bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat obat itu. Ada istilahnya sekarang drug repurposing atau drug repositioning. Kalau Bapak dan Ibu, mohon maaf nih, tahu yang namanya aspirin, asam asetil salisilat gitu, asetosal, itu dulu awalnya itu, indikasi awalnya itu hanya inflamasi. Kalau kita sakit tertentu, ada peradangan, sakit gigi, dan seterusnya, itu dikasih aspirin. Tapi sekarang juga dipakai sebagai antiplatelet untuk mencegah pembekuan darah, aspirin. Ada juga obat misalnya dalam tanda ini sildenafil, ini Viagra nih, isinya Viagra. Dulu itu obat anti angina, jantung gitu. Jadi ada masalah pada jantung sehingga bagian kiri kita itu kayak sakit banget tuh. Nanti Mas Bayu bisa mungkin jelaskan lebih jauh tentang angina pectoris. Tapi sekarang lebih dikenal bahkan justru sebagai obat disfungsi ereksi. Kloroquine. Kloroquine kalau Bapak dan Ibu masih ingat, itu obat malaria tuh, kloroquine. Tapi sempat heboh karena dia punya efek sebagai coronavirus. Jadi drug repositioning itu bagaimana kita memanfaatkan obat yang sudah jelas efek indikasinya untuk kita coba mencari efek lainnya gitu. Jadi kita kenal obat A punya efek B. Kita tertarik nih, oh ini obat A nih, ada enggak efek C-nya? Kalau kita lakukan itu, maka kita sedang melakukan drug repurposing. Strategi ini sangat membantu memperpendek 15 tahun penemuan obat tadi itu. Strategi ini memperpendek 15 tahun penemuan obat bisa sampai hanya 3 tahun. Mengapa seperti itu? Karena obat-obat yang ada di sebelah kiri tabel ini, itu adalah obat-obat yang sudah dikenal, sudah lama dikenal. Dalam artian, efek sampingnya pun sudah dikenal. Safety-nya pun sudah dikenal. Artinya, uji-uji klinik yang difokuskan untuk melihat efek merugikan dari obat-obat ini, dalam tanda kutip, tidak perlu dilakukan secara detail. Tetap harus dilakukan, tapi tidak sedetail dari awal. Karena misalnya aspirin, ini obat sudah ratusan tahun nih. Kan tidak usah kita mulai dari awal. Maka kemudian kita bisa drug repurposing, itulah yang menyebabkan dulu waktu COVID, dalam waktu 2-3 tahun, sudah muncul obat-obat, misalnya kayak chloroquine, remdesivir. Itu bagian dari drug repurposing. Jadi instead of looking for new compounds from the beginning stage, kita coba mulai dari preclinical, tidak lagi dari sini nih. Kita tidak dari sini nih. Kita dari sini, dan ini pun akan bisa sangat cepat karena prosesnya nih. Di awal 10-20 tahun, tapi begitu ada drug repurposing, drug repositioning, itu bisa hanya butuh 3 tahun sudah bisa dapat obat baru. Sudah ribuan sekali obat, dan itu dilihat apakah obat A yang sudah eksis selama ini di pasaran bisa enggak digunakan untuk sebuah indikasi yang baru. Oke.
Sehingga harapannya kita tidak butuh mulai dari awal, kita tidak butuh mulai dari ekstraksi, isolasi, vaksinasi, tidak butuh lagi yang itu. Kita langsung masuk ke efikasi. Efek-efek safety, efek-efek samping, itu tidak butuh lagi terlalu detail dilakukan karena sudah punya data sebelumnya. Gitu. Terkait dengan pertanyaannya pemantik diskusi tadi tentang jamu. Ini sebenarnya sudah secara umum seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi sudah berapa menit? Ya sudah 30-an, 20-an menit nih, 30-an menit lah. Jadi prosesnya panjang. Jangan kalau ada yang dengar di berita itu ada obat ini ditemukan, ada obat ini ditemukan, tapi baru 2 tahun, setahun, nah, klaimnya perlu dipertanyakan tuh. Klaimnya perlu dipertanyakan. Gitu. Sehingga dulu ada minyak kayu putih digantung di leher gitu, itu masalah, jadi masalah. Dulu juga sempat, pokoknya banyak tuh dulu waktu COVID gitu. Kita apa ya? Itu usaha tapi kita perlu pertanyakan klaimnya, klaim seperti itu, klaim secara saintifiknya seperti apa. Oke, jadi itu secara umum ya, ada preclinical bisa kita tumbuhkan sel dalam lab, bisa kita coba di hewan, dan kemudian begitu selesai di hewan kita masuk ke clinical trials, dan clinical trials ini ada 3 fase sebelum pemasaran, dan ini butuh volunteers. Kemudian ada fase 4 setelah pemasaran. Ini salah satu cara yang dipakai untuk mempercepat proses penemuan obat baru sampai di pasaran. Kemudian drug repurposing, dan ini sudah terbukti membantu proses penemuan obat baru sehingga kita bisa konsumsi pada saat COVID kemarin. Oke, mungkin nanti saya coba detailkan untuk yang jamu dan lainnya. Karena tadi sempat disinggung Mas Bayu sebagai pemantik diskusi, tapi saya pengen cukupkan dulu secara general penjelasan saya di sini. Demikian Mas Bayu. Terima kasih Pak Sukamto atas pemaparan materinya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya atau bisa ditulis di chat atau ingin bertanya secara langsung bisa memberikan signal dengan raise hand. Silakan. Aman, terkendali? Mungkin sambil menunggu, mungkin bisa dipaparkan yang jamu tadi, Pak, berarti. Oke, yang pertama saya sebelum saya lupa. Yang pertama tentang kasus gagal ginjal akut. Tadi Mas Bayu ya? Iya. Gagal ginjal akut terkait dengan sirup, ya. Terkait dengan sirup. Kenapa tiba-tiba muncul kasus banyak anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut setelah mengkonsumsi sirup tertentu. Setelah mengkonsumsi sirup A, B, dan C, dan itu sirup gitu. Tidak ada kasus gagal ginjal akut setelah mengkonsumsi tablet gitu. Tapi kasusnya semuanya rata-rata muncul gagal ginjal akutnya karena sirup gitu. Ada apa dengan sirup? Jadi sirup itu sediaan farmasi yang berbentuk cair gitu. Dan dia diupayakan saat aktifnya itu larut. Dia harus larut saat aktifnya. Jadi kalau kita bilang paracetamol sirup, paracetamolnya harus larut di dalam pelarutnya. Nah, yang jadi masalah adalah banyak zat aktif yang begitu dia coba dilarutkan untuk membuat sirup, ternyata dia nggak larut-larut. Maka dibutuhkan zat tambahan
zat eksipien kita bilang untuk membantu kelarutan zat aktif yang kita coba larutkan itu. Kita tambahkanlah salah satunya etilen glikol. Kasus gagal ginjal akut kemarin itu semuanya menuju pada satu kulprit, satu biang masalah, etilen glikol. Dan itu kalau Bapak dan Ibu sekarang punya sirup di rumah, yang dibeli di mana gitu, di Boots atau di Superdrugs, coba cek sirupnya. Itu ada tuh etilen glikol. Rata-rata ada sirup punya etilen glikol. Lantas kemudian apakah kita jangan minum sirup yang ada etilen glikol? Yang jadi masalah, etilen glikol yang sempat digunakan industri di Indonesia, itu ternyata dalam tanda kutip ada yang terkontaminasi. Sehingga stabilitas etilen glikolnya bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, etilen glikolnya itu melebihi dosis yang seharusnya. Jadi etilen glikol itu ada di sirup, boleh dipakai, tapi batasnya harus ditaati. Batasnya 5 ya jangan sampai pakai 6. Yang jadi masalah, etilen glikol kasusnya dari India, dari Gambia, dan ada kasus di Indonesia, banyak kasus lebih dari tataran yang seharusnya digunakan. Jadi kalau ada sirup dengan etilen glikol, selama tidak ada informasi, misalnya kita tinggal di UK sekarang, tidak ada misalnya dari informasi dari MHRA, jadi tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah, nggak ada masalah. Kecuali kalau tiba-tiba ada informasi penarikan, recall gitu, ada recall obat, maka itu tetap kita harus taati. Itu untuk yang tadi di pertanyaan awalnya Mas Bayu. Yang kedua tentang jamu. Jadi obat herbal di Indonesia, obat di Indonesia itu Badan POM mengklasifikasikan menjadi 2. Ada obat sintesis, ada obat herbal. Obat herbal itu bisa kita dapatkan tadi dari tanaman, bisa kita dapatkan dari hewan, bisa kita dapatkan dari mineral. Jadi kalau ada yang katakan obat herbal hanya berasal dari tanaman, itu tidak cocok dari definisi Badan POM. Karena Badan POM itu mendefinisikan obat herbal itu berasal dari tanaman, berasal dari hewan, atau berasal dari mineral. Itu. Nah, obat herbal itu ada 3 jenisnya. Di Indonesia sudah diklasifikasikan. Yang pertama jamu. Jadi jamu itu bisa dikonsumsi selama dia mendapatkan izin Badan POM. Nah, izin yang diberikan Badan POM itu adalah izin edar jamu sebagai jamu. Apa itu jamu? Kalau misalnya kita tadi sempat saya singgung, pulang kampung, ada yang mengatakan ini tanaman bagus, ya, dan itu informasinya sudah bergenerasi-generasi, orang minum jamu, dan tidak ada masalah kan, orang minum jamu selama ini gitu. Nah itu bisa diminta izinnya kepada Badan POM. Tapi generasinya tidak hanya 1 generasi. Kalau dari buku panduannya 3 generasi. Bahwa tanaman itu, jamu itu sudah dikonsumsi minimal sudah 3 generasi. Kalau baru 1 generasi belum bisa. Jadi akan ditelusuri oleh Badan POM sebelum diberikan izin edar untuk jamu. Gitu. Jadi kalau jamu itu tidak perlu tadi itu uji preklinik, tidak butuh klinik. Karena asumsinya sudah 3 generasi dipakai, tidak ada masalah gitu. Sehingga kalau kita mau ada jamu yang kita kembangkan berdasarkan kearifan lokal yang sudah 3 generasi, 4 generasi berkembang di daerah kita tidak akan diminta untuk melakukan uji preklinik, kita tidak akan diminta untuk melakukan uji klinik oleh Badan POM. Karena datanya adalah empiris. Jadi yang penting begitu kita mengajukan izin, kita harus melengkapi data empiris, pengalaman. Betul enggak ini? Betul enggak 3 generasi ini minimal? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, obat herbal terstandar namanya, OHT. Obat herbal terstandar, sebenarnya obat herbal terstandar adalah jamu
yang sudah dilengkapi data preklinik. Itu aja. Kalau sebuah jamu itu terus dicobakan ke hewan dan datanya itu meyakinkan, kita sampaikan ke Badan POM, maka kita bisa mendapatkan izin edar sebagai obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar itu data empiris plus data preklinik. Tapi kalau kita ingin melanjutkan, data empiris sudah ada, data preklinik sudah ada, lantas kita tetap mau lanjut ke data klinik, kita cobakan tadi obat herbal terstandar ke klinik, ke manusia, dalam uji klinik, maka kita akan masuk ke klasifikasi baru, namanya obat fitofarmaka. Jadi tiga obat tradisional yang diklasifikasikan oleh Badan POM, jamu, hanya empirical data. Yang kedua obat herbal terstandar, jadi empiris plus preklinik, serta fitofarmaka. Lengkap, empiris harus ada, preklinik harus ada, dan klinik pun harus ada kalau mau mendapatkan izin edar sebagai fitofarmaka. Gitu Mas Bayu. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Terima kasih Pak Kamto atas penjelasannya. Siapa? Mas Arfan? Oh iya, monggo Mas. Bayu. Mas Kamto, itu kan tadi Mas Kamto menjelaskan proses ini ya, jamu di Indonesia sebagai obat herbal di Indonesia. Kalau di luar negeri ada komparasinya ya Mas Kamto? Misalnya di UK ini atau di US memperlakukan obat herbal itu seperti apa? Apakah harus formal sampai preklinikal atau sampai klinikal harus coba atau seperti apa Mas? Ya, secara umum kebijakan-kebijakan Badan POM itu secara umum mengadopsi kebijakan-kebijakan dua lembaga besar. Yang pertama FDA di Amerika, yang kedua EMA, European Medicine Agency. Dua itu yang kemudian sering menjadi titik tolak dari kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan Badan POM gitu. Termasuk tadi fase-fase klinik, preklinik dan seterusnya itu diadopsi dari FDA dan seterusnya dan diaplikasikan di Indonesia. Adapun kalau obat tradisional itu menjadi masalah, bukan masalah ya. Kita sukar membandingkannya ya. Apalagi kalau kita ngambil pembandingnya adalah negara-negara yang di daerah subtropis, di mana keanekaragaman hayatinya itu sangat-sangat minimal. Hanya 3 bulan dia blooming gitu, setelah itu langsung. Jadi susah mendapatkan sumber daya. Susah mendapatkan daun A ini kita harus, kalau di Indonesia ya sepanjang tahun berdaun lah itu. Tapi di sini kan harus panennya harus waktu 3 bulan itu, saat spring atau saat summer dan seterusnya. Gitu. Namun kalau saya jalan-jalan ke Holland Barre, di Holland Barre itu kan rata-rata bukan obat sintesis tuh. Rata-rata dia obat ini jadi promosi nih. Rata-rata dia vitamin, mineral, dan itu bisa bersumber dari marine, dari tanaman gitu, plants, gitu. Saya sering ke sana itu biasa untuk nyari-nyari vitamin atau nyari-nyari asam lemak gitu, DHA misalnya. Ada yang dari tadi saya katakan plants, ada dari laut gitu. Nah, saya coba lihat-lihat, baca-baca brosurnya. Saya nggak tahu secara spesifik prosesnya seperti apa, tapi ada izin edar. Izin edar itu menjadi sebuah titik di mana kita bisa mengatakan bahwa ada proses yang terjadi untuk mengevaluasi, untuk mengontrol. Karena izin edar ini hanya akan bisa didapatkan kalau dia bisa memenuhi syarat-syarat tertentu. Gitu. Maka prosesnya harus mengajukan, walaupun secara detail saya nggak tahu
untuk mendapatkan izin edar tadi itu. Tapi kalau jamu saya belum dapat tuh. Saya belum dapat secara spesifik jamu gitu. Karena memang di dunia ini bukan dua ya, ada beberapa negara yang dia kembangkan pengobatan tradisionalnya. Salah satunya Indonesia dengan konsep jamu, yang kedua itu China. Dikenal dengan TCM, Traditional Chinese Medicine. Dia masukkan di situ akupunktur, dia masukkan di situ, ya banyak sekali gitu. Rata-rata di Asia. Kalau di Eropa, apalagi di Amerika itu sangat minim pengembangan obat tradisional dari sumber dayanya, sumber daya alamnya. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Sukamto atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Kita insya Allah masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit. Halo Mas Bayu, Mas Santo. Oh, Mas Ahmad Maulana mau tanya Mbak Lutfi dulu. Silakan Mbak Lutfi. Setelah itu Mas Saya nggak mau nanya sih, cuma tadi nyambung banget dengan pekerjaan waktu S1 dan S2. Tapi kalau saya mungkin ini ya, lebih ke, kan saya dulu fitokimia, jadi nyari ininya, nyari senyawanya dulu, dapat zat aktif, baru dites aktivitasnya, apakah dia antibiotik atau apa itunya sih. Ya. Yes. Ya, cocok. Nah, itu aja sih. Ya, kayak gitu-gitu. Yang dari sekarang tuh kan di BRIN itu lagi hit tentang drug discovery yang dari Merin. Itu tuh di Keris itu tuh 1 tahun bisa puluhan paper terbit itu. Iya. Jadi lagi hit banget tentang drug discovery dari Merin. Dan tanaman ini yang diteliti macam-macam. Kalau saya sendiri pernah meneliti alga. Kemudian teman-teman mungkin pernah dengar spirulina, itu kan juga dari yang sudah ada di pasaran juga. Ini kebetulan kita lautnya lebih luas daripada daratannya. Harusnya temuannya jauh lebih banyak. Dan ini kalau dia itu lebih cepat dikembangbiakkan. Jadi kalau misalnya yang terestrial kan harus nunggu tumbuh, ada batangnya, daunnya gitu kan agak lama. Kalau kemarin, cepat. Iya, cuman tantangannya itu kalau marine, yang pertama itu eksplorasinya. Karena sukar masuk ke kedalaman lautan itu kan butuh alat canggih, gitu. Butuh alat canggih. Tapi kayaknya sekali dapat tapi dikembangbiakkan asalkan ada artificial itu kan. Artificial itu tuh gampang sekali dapatkan. Betul. Jadi caranya itu ya 1 kali aja menyelam gitu, pakai alat misalnya, kemudian dikembangkan dengan rekayasa kimia untuk mendapatkan zat aktif tersebut, sehingga tidak perlu berulang kali. Itu yang menjadi masalah sih, kenapa dilarang juga terlalu eksesif marine exploration, karena jangan sampai justru merusak lingkungan, karena terlalu banyak eksploitasi. Betul. Ya, makasih. Terima kasih Mbak Lutfi sharingnya. Kami mendukung usaha BRIN. Nostalgia GPA, Mas. Kalau di farmasi itu sampai ini nggak sih Mas Kanto? Kalau di farmasi itu kayak misalnya kan tadi dari 1000 compound itu kan, itu kan dari itu pasti cuma pakai universal solvent gitu kan. Kenapa? Itu tuh sampai kayak gini, kan kalau katanya tadi yang drug discovery tadi, itu kan yang pertama ditemukan 1000 compound kayak gitu. Itu kan mungkin yang pakai produk universal. Apakah juga sampai kayak menemukan atau menuju satu zat aktif doang gitu, apa enggak sih, satu compound doang gitu? Iya. Di farmasi. Kalau di farmasi itu dulu waktu saya masih mahasiswa itu fitokimia, ya betul. Fitokimia itu bisa sampai beberapa malam hanya untuk menunggu gitu kromatografi kolomnya turun sampai di bawah misalnya kan. Dan seterusnya untuk mendapatkan zat aktifnya gitu. Seingat saya nggak fokus sekarang di situ. Jadi saya nggak fokus ke situ. Saya fokusnya ke farmakologi, ke obat efeknya itu bagaimana di dalam tubuh. Jadi saya sekarang nggak fokus lagi bagaimana caranya mengembangkan obat dari tanaman dan seterusnya, mencarinya dan seterusnya. Tapi sekarang teman-teman memang di lab itu di fitokimia sampai ke situ memang. Jadi selain melihat tadi, mengambil banyak, ada juga hanya fokus pada satu compound, fokus ke situ satu compound, dan kemudian
dielusidasi, distrukturisasi dan seterusnya. Oh iya. Oh iya, kalau di kimia sampai kayak gitu sih. Itu dan aktivitas farmakologinya apa itu? Aktivitas farmasi ya? Apa? Itu tuh hanya kayak pelengkap aja gitu kalau di sini. Oh ternyata misalnya saya punya fenoli compound ini. Dari strukturnya tuh kayaknya dia bisa kayak gini. Jadi Ya, kayak, betul. diujikan ke ini kayaknya antibiotik atau diujikan ke apa namanya antibakteri. Betul. Sebetulnya sama ya. Seperti apa misalnya dia Kalau menyebabkan dulu apa, kayak ada gitu. mata kuliah tuh yang paling saya benci, namanya kimia medisinal. Jadi medisin dan kimia. Jadi bagaimana melihat, mungkin Mbak Lutfi kenal ya, kisar gitu ya, kualitatif, kuantitatif, structure, activity, relationship. Bagaimana menghubungkan antara struktur kimia dan aktivitas gitu. Wah itu paling saya benci. Paling saya benci mata kuliah itu. Saya cuma dapat 2 SKS jadi agak lupa sih kimia medis. Dan saya dapat C waktu itu. Saya bungkus saja C, pokoknya lulus dengan C silakan, bungkus saja. Ini direkam loh Mas. Masya Allah, saya lupa. Oh iya. Oke. Thank you Mas Kamto, keren banget. Ya Pak Lutfi. Silakan Mas Ahmad tadi angkat tangan mau bertanya. Mas Maulana. Ya, makasih Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali bahasannya Mas Kamto. Ya, sebagai orang awam, pertanyaan saya sih simpel aja. Tadi di proses awal, di fase awal drug discovery itu ada proses fraction atau extraction atau apalah itu ya. Dan itu enggak selain dari tanaman bisa dari binatang. Nah, pertanyaan saya dari sisi kehalalan obat tersebut. Nah, bagaimana itu cara mudah bagi kita sebagai orang awam untuk mengidentifikasi. Misalnya ada kode-kode tertentu yang ini udah pasti haram, atau misalnya kalaupun itu diambil dari binatang yang halal, misalnya dari sapi atau ayam secara awam ya, itu kan tetap harus halal gitu ya, meskipun itu sedikit. Nah, bagaimana secara kita orang awam mengidentifikasi hal tersebut? Nah, sekarang aja nih mengidentifikasi dari sisi alkoholnya aja kita udah kesulitan gitu kan, banyak istilah-istilah alkohol di obat, terutama tadi ada etanol, glycerol, etan, metan dan lain-lain lah gitu ya. Sampai-sampai saya mau minum obat batuk yang sirup aja nih jadi ragu-ragu nih, jangan ini ada alkoholnya nih, karena istilah-istilahnya ya istilah alkohol itu kan ada yang alkohol haram, dalam artian alkohol yang memabukkan gitu, ada yang alkohol memang ya istilah kimia aja gitu. Nah, kan kita nggak paham tuh. Nah, mungkin ada tips-tips mudahnya dari Mas Kamto sebagai ahli farmasi nih. Ya, makasih Mas Kamto. Ya, makasih Pak Ahmad, Pak Maulana. Kita harus akui bahwa dalam pengembangan sediaan farmasi memang masih banyak melibatkan produk-produk hewani, gitu. Produk-produk yang kita ambil dari hewan. Sebagai contoh, kalau kita mengambil contoh kapsul ya. Jadi kapsul itu ada cangkangnya, cangkang kapsul kita bilang. Nah, di dalam cangkang itu ada obatnya tuh. Nah, cangkang kapsul itu sebagian besar dikembangkan dari yang namanya gelatin. Dan gelatin itu sumbernya yang paling umum 2. Yang pertama sapi, yang kedua babi. Gelatin babi dan gelatin sapi. 2 sumber hewan ini sering digunakan untuk mendapatkan gelatin yang digunakan untuk membuat cangkang kapsul. Itu yang pertama. Lantas ada pertanyaan dari komunitas muslim gitu. Bagaimana sih kita sebagai seorang muslim gitu, kita nggak tahu nih gelatin babinya, babi jelas lah ya, gelatin sapinya ini gimana nih hukumnya gitu. Makanya sekarang
sekarang itu ada gelatin yang dikembangkan dari marine, dari ikan, dari hewan laut. Nah, kita paham dalam Islam, Allah alam dengan yang lain gitu, cuman yang saya pahami sumber-sumber dari marine, dari ikan, dari sumber daya laut itu halal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilahnya vegetarian, ada istilahnya vegan, dan ada juga istilahnya pescatarian. Pescatarian. Kalau Bapak dan Ibu lihat misalnya jalan lagi ke Holland Bare misalnya, terus lihat ada tulisannya, di kemasannya ada tulisan pescatarian instead of vegetarian. Kan biasalah kita lihat vegetarian, tapi ini kok pescatarian tuh. Pescatarian itu artinya dia tidak mengandung gelatin, dan kalaupun ada, dia berasal dari hewan yang ada di laut. Pescatarian. Nah, hal yang lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai tips ya. Kalau misalnya kita minum sirup gitu. Kalau tulisannya sirup, tulisannya suspensi, tulisannya adalah emulsi, itu kemungkinan besar tidak punya alkohol. Tapi kalau tulisannya eliksir, itu ada alkohol. Eliksir, itu ada alkohol. Alkohol di situ ditambahkan seperti tadi yang sempat saya singgung untuk membantu kelarutan. Gitu. Ya, orang akan berbeda pendapat gitu. Karena ada yang mengatakan ya tidak apa-apa saya konsumsi alkohol yang ada dalam obat karena ini untuk tujuan kemaslahatan kesehatan saya gitu. Makanya dulu pada tahun 2014 itu sempat heboh, saya nggak tahu sekarang gimana, tapi 2014 itu sempat heboh usulan produk jaminan halal termasuk obat. Jadi waktu itu sempat heboh bagaimana semua jenis makanan, minuman, sampai obat pun harus ada label halalnya. Harus ada label halalnya. Nah, itu ditentang beberapa pihak gitu. Nah, kalau misalnya kemudian kita berada pada posisi serba salah gitu, kita harus konsumsi obat ini, tapi kemudian kita tahu bahwa obat ini ada kandungan alkoholnya, kita tahu bahwa obat ini ada gelatinnya, dan bukan misalnya dari laut sumber gelatinnya, maka itu kita berada pada posisi dilematis. Ya, kita kembalikan ke masing-masing gitu. Kita kembalikan ke masing-masing karena ada yang berpandangan ini kondisinya darurat, kondisinya tidak ada pilihan lain, kita harus konsumsi gitu. Itu beberapa tips Mas Maulana. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga membantu. Terima kasih, Mas. Oh ya, tapi ya, eliksirnya yang tadi itu yang ada alkohol, kalau rata-rata alkohol yang ada di sirup di disediaan farmasi itu rata-rata sangat kecil konsentrasinya, sehingga tidak akan sampai menutupi kesadaran kita. Pak Dono. Sama-sama. Silakan. Ada Pak Dono nih. Silakan Pak Dono. Pertanyaan pamungkas, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan ini, cuman apa namanya? Tambahan Pak, silakan. Sedikit. Yang tadi disebutkan bahwa rame-rame 2014 ada undang-undang jaminan produk halal namanya. Ya itu Pak, ya cocok. Ya, itu sebetulnya masih ada, bukan masih ada, ada. Masih rancangan itu Pak? Apa? Masih rancangan atau sudah undang-undang? Oh, sudah jadi undang-undang tahun 2014. Oh, sudah ya. Sudah jadi undang-undang. Jadi pada intinya semua produk yang berhubungan dengan konsumsi manusia atau penggunaan oleh manusia harus mempunyai sertifikasi, harus mencantumkan label kehalalannya atau ketidakhalalannya. Tetapi itu untuk semua produk ya, untuk semua produk. Bahkan yang gilanya, bukan gilanya nih,
Bahkan sampai misalkan kalau sepatu. Nah, sepatu itu kan ada sepatu. kulit sapi, ada kulit babi, gitu. Itu juga karena itu menyangkut dengan bersentuhan dengan manusia, itu juga diperdebatkan apakah harus ada sertifikatnya. Gitu ya. Tapi itu berlebihan. Oke. Yang pertama adalah dalam pengaplikasiannya pemerintah sepakat untuk mengaplikasinya secara berjenjang. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman itu harusnya ini sekarang sudah 100% sudah harus mempunyai sertifikasi. Kalau itu halal harus ada labelnya. Kalau itu tidak halal harus ada labelnya non halal. Kalau Anda lihat produk-produk yang tidak ada sertifikasinya, itu artinya by law itu harusnya tidak legal di Indonesia. Dulu yang mengeluarkan itu adalah MUI, tapi sejak adanya undang-undang itu jadi berubah jadi BPJPH, Badan Jaminan Pelaksana Halal, gitulah sertifikat. Dan itu di bawah pemerintah. Kalau MUI itu bukan di bawah pemerintah. MUI itu bukan badan pemerintah. Nah, ini adalah seperti kalau di Malaysia itu namanya JAKIM, di Eropa ada, di Amerika juga ada. Nah, kemudian yang mengeceknya apakah betul-betul produk tersebut halal atau tidak, itu ada apa namanya, lupa namanya, ada organisasi yang bisa apply sebagai lembaga yang mengecek, memverifikasi apakah klaim halal tersebut betul atau tidak. Nah, khusus untuk obat, ini aplikasinya belum bisa diwajibkan untuk semuanya. Jadi karena obat tidak sederhana. Pertama, jumlah jenis obat itu bermacam-macam, puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu, dan secara teknis banyak obat yang belum bisa mendapatkan sertifikasi halal, walaupun produk itu sebetulnya tidak haram. Cuma sertifikasinya aja yang belum. Cuma sertifikasinya aja yang belum. Kalau dipaksakan itu dilaksanakan berdasarkan undang-undang tersebut, maka kemungkinan besar akan terjadi ketidaklancaran suplai obat. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang memang tidak mungkin halal? Produk-produk yang memang tidak mungkin halal, memang ada, misalkan gini, ini ya, stem cell ya, stem cell yang diambil dari ininya, bukan dari selnya dirinya dia sendiri. Itu kemungkinan besar kalau menurut saya ya, saya bukan kemungkinan besar susah untuk halal benerannya gitu, kemungkinan besar susah. Kecuali kalau dari tubuhnya sendiri, diambil dari tubuhnya sendiri, dibiarkan kemudian dimasukkan lagi. Nah, tapi banyak juga kan kita tahu stem cell yang diambil dari ini apa namanya individu lain lah, baik manusia maupun binatang. Kemudian ya, kalau yang seperti itu bagaimana? Ya kalau dulu ya udah tidak usah mencantumkan label halal karena tidak mungkin halal gitu ya. Tetapi berdasarkan undang-undang ini maka harus ada ini non halal, harus ada tempelannya. Harus ada info dicantumkan, Pak ya. Ya, sebetulnya sekarang saja itu sudah ada di BPOM. Kalau Anda lihat obat-obat yang ada sekarang yang bersumber dari porcine itu ada tulisannya. Ada tulisannya di registrasi BPOM-nya itu ada. Bukannya halal atau haram atau halal atau non halal, tetapi di registrasi BPOM-nya ada tulisan mengandung porcine, mengandung porcine.
Nah, kalau untuk tadi yang Mas Kamto cerita tentang kapsul, betul sekali. Betul itu ada 2, yang dari porcine atau babi, ataupun yang dari sapi atau unta atau sejenis-jenisnya seperti itu. Biasanya diambil dari tulangnya kemudian diproses dan sebagainya. Nah, yang dari sapi itu ada 2 jenis, yang tersertifikasi halal dan yang tidak tersertifikasi halal. Nah, ini dua-duanya ada di Indonesia. Kebetulan saya tahu saya pernah datang ke pabrik yang bersertifikasi halal. Jadi ada sebetulnya kapsul yang punya sertifikasi halal beredar di Indonesia. Mengenai digunakan atau tidak oleh pengusaha-pengusaha obat atau pabrik obat, itu lain ceritanya lain. Ceritanya lain, ya, itu juga ada urusan macam-macamnya. Ini panjang lebar lah kalau urusan halal haram. Urusan halal ini belum tentu haram ya. Tetapi kalau balik ke urusan fikihnya, itu juga bisa macam-macam. Karena saya lupa mazhab apa yang bilang asal itu obat maka boleh, tidak dianggap haram. Asal obat mempunyai efek pengobatan. Nah, nggak usah dipikirin, gitu kasarnya gitu. Asal itu obat, nggak usah dipikirin, gituannya. Kalau itu suplemen, lain kata. Suplemen lain kata. Kalau itu obat, ada klaim yang bisa diverifikasi kegunaannya, itu halal. Tapi kebalikannya juga ada yang bilang tidak demikian. Nah, tidak demikian. Saya sendiri pernah kerja di farmasi yang berhubungan dengan ini sangat urusan halal haram dan urusan obat ini bisa sangat sensitif, sangat politik, bisa sangat berhubungan dengan, bukan politik ya, maksudnya culturally sensitif, dan juga big money sebetulnya, big money. Nah, itu berobat. Nah, step berikutnya adalah kosmetik. Kosmetik itu ada yang dimakan, ada yang ditempelin gitu ya, ada yang taruh di bibir, lipstik itu sertifikat ada. Beberapa ada merek di Indonesia yang punya komitmen untuk mensertifikasi halal semua produknya. Makanya produknya booming, ya, mereknya booming. Karena memang market Indonesia seperti itu. Jadi sampai sekarang untuk obat di Indonesia undang-undangnya sudah ada, semua mengcover, termasuk kosmetik juga harus, tetapi belum dipersyaratkan sekarang. Belum dipersyaratkan sekarang untuk semua jenis obat dan SKU-nya. Semua kalau kalian jangan. Terima kasih Pak Dono atas pemaparannya. Ini pengetahuan untuk kita semua ya. Mungkin karena waktunya sudah lewat dari batas waktu, kita akhirkan diskusi secara kesempatan ini pada saat ini. Untuk menutup diskusi, sebelum kita tutup diskusi selasa hari ini, izinkan saya untuk merangkum materi yang sudah diberikan oleh Pak Sukamto. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran adalah penemuan obat atau drug discovery itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi mulai dari proses penelitian di laboratorium, kemudian uji coba pada sel maupun pada hewan coba, sampai ke uji klinis, yang di uji klinis itu pun ada beberapa fase yang harus dilalui, sampai hingga ketika obat itu sudah sampai di pasaran dan sudah di-approve oleh Badan POM, FDA atau EMA tadi, itu obat itu masih tetap harus dilakukan surveillance post-marketing. Dan ketika muncul long-term safety yang krusial, maka bisa jadi obat itu akan di-recall atau di-withdraw dari pasaran. Jadi penemuan obat itu cukup panjang. Dan tadi sempat muncul diskusi juga bahwa harapannya Indonesia bisa mengoptimalkan penemuan-penemuan obat herbal, maupun baik dari yang terestrial maupun yang dari marine product,
harapannya ini bisa menjadi bahan komoditas yang bernilai komersial yang bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Tapi jalur penemuan obat ini bisa kita singkat, misalnya pada konteks-konteks tertentu, misalnya ketika kejadian pandemi, ketika COVID ini penemuan vaksin dan obatnya harus segera ditemukan, maka salah satu strateginya adalah joint force dari semua komponen, mulai dari peneliti, kemudian industri dan pemerintah, joint force untuk berkolaborasi untuk segera menemukan vaksin untuk COVID misalnya, ataupun ada metode yang kita sebut tadi Pak Kamto sebutkan drug repurposing ya. Jadi obat-obat yang sudah ada, rekaman data safety, data efikasinya, kemudian kita uji cobakan ulang, tetapi dengan indikasi yang lain, misalnya untuk COVID, yang itu akan mempercepat proses penemuan dari obat tersebut. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi hari ini. Dan yang terakhir tadi dari Pak Dona yang menyampaikan, karena tadi ada pemantik pertanyaan dari Mas Maulana mengenai bagaimana sertifikasi halal dan non halal dari termasuk obat di sini yang sudah ada undang-undangnya tahun 2014 di Indonesia, dan dengan segala macam kompleksitas di belakang itu, ya harapannya kita sebagai masyarakat Muslim bisa mengambil pelajaran, karena memang fikihnya juga sangat berbeda dan itu sangat related dengan pendapat dan proses dari masing-masing individu. Tapi terima kasih Pak Sukamto atas materinya pada hari ini. Semoga sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya yang diberikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya kembalikan ke host Mas Arfan, monggo. Ya, terima kasih Mas Kamto, Mas Bayu. Ya, sebelum kita akhiri kita foto ya screenshot. Saya buka kamera, juga silakan. Dua, tiga. Terima kasih semuanya yang sudah hadir sore ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Kanto, sangat sekali. Sangat Mas mencerahkan. Diskusinya sangat. Mas Afan, thank you. Izin live Ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Sudah ditunggu Mas Gading nanti sampai sini. Oke. Ya, makasih Mas Bayu ya. Makasih Mas Arfan. Teman-teman semua. Tiram. Kita ketemu di Tiram. Promo. Ya, saya live kalau gitu ya. Saya izin live ya. Terima kasih. Saya live juga. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.